Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Dengan semua perhatian, Ji Ningsuang mengambil tempat duduknya. Namun, kejutan yang dia berikan ke tempat kejadian masih belum dimusnahkan, ini adalah pesta eksklusif untuknya. Dalam seruan itu, Cheng Kun perlahan bangkit, dan dia jauh di atasnya. Pertama, dia melihat sekeliling bagian bawah, mulutnya penuh dengan senyum lucu, dan kemudian berkata, "Terima kasih atas kehormatan kalian, saya sangat tersanjung." Jadi, setiap 3 tahun sekali kompetisi besar 3 sekte, mulailah sekarang. Pada akhirnya, semua orang melihat ke arah Zheng Yang, Qing Yun, dan Heng Yue bangkit. Tak perlu dikatakan, mereka adalah murid inti sejati yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte. Untuk kompetisi, agar adil, lawan akan ditentukan dengan undian. Mereka akan bertarung 1 lawan 1 hingga dapat ditentukan sang pemenang utama. Secara alami, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika murid peringkat lemah menarik murid peringkat kuat, itu secara alami tidak beruntung, tetapi jika murid kuat menarik lawan lemah, itu pasti sukacita. Jadi inilah masalahnya. Masing-masing dari 3 sekte mengirim 9 murid sejati untuk bertarung, yaitu 27 orang, dalam babak pertama menjadi 13 pertandingan dan menyisakan 1 orang, dalam babak pertama, orang yang mendapatkan undian kosong, berhak maju ke babak selanjutnya tanpa harus melakukan pertandingan. Hal ini juga merupakan aturan tradisi yang telah diterapkan di antara ketiga sekte. Tentu saja, karena ini adalah undian, dimungkinkan juga untuk bertemu dengan sekte yang sama. Dalam sorotan, 27 murid sejati telah berkuasa dan berdiri dalam antrean untuk mengambil undian. Mudah-mudahan, beberapa dari kita akan menarik kartu nomor 14 yang kosong. Dalam antrean, si Tunan tidak lupa tersenyum padanya. "Mengapa begitu banyak omong kosong darimu?" Ye Ruxue mendorong si Tunan, "Cepatlah. Apa yang terjadi?" Si Tunan. Dia telah memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu kecil, dan bekerja sebentar. Kemudian dia mengambil papan kayu kecil, melirik nomor di atas, dan hanya menarik kepalanya. "Nomor 8, aku juga tidak berhasil mendapatkan undian kosong." Setelah si Tunan, yang lain juga melangkah maju untuk mengambil undian papan kayu. Ketika si Tunan melihat Ye Chen, dia merogoh kotak kayu dan mengeluarkan papan kayu kecil dengan santai. Setelah meliriknya, dia sedikit bingung. Ya, si Yan, yang berada di belakangnya, melihat sekilas dan tidak bisa membantu tetapi terkejut, nomor 14 yang merupakan undian kosong. Si Yan berkata pada Ye Chen, "Keberuntunganmu memang luar biasa adik seperguruan." Ye Chen menyeringai dan berjalan keluar dari platform pertempuran sambil memegang plat nomor. Segera, undian pun selesai. Tetapi ketika daftar lawan diumumkan, diskusi segera terdengar. Tidak kusangka di antara 27 orang di sini, Ye Chen dengan murid tingkat terendah kultivasinya yang berhasil mendapatkan nomor 14 undian kosong. Artinya Ye Chen tidak bertarung, dia sudah menjadi orang pertama yang maju ke babak berikutnya pada kompetisi 3 sekte. Tidak mungkin, dewa peduli pada yang lemah. Tetap saja tidak ada gunanya tingkat kultivasinya paling rendah cepat atau lambat dia akan mati. Senior Zuge mengerutkan janggutnya dan mengatakan sesuatu dengan sangat hati-hati, bocah itu benar-benar beruntung. Dalam pembicaraan orang mengenai dirinya, Ye Chen telah kembali ke kursinya.
Pang Dacuan berkata, bocah hebat juga kau mendapat undian kosong. Hanya keberuntungan. Tapi lawan yang ditarik murid-muridku Sekte Heng Yue tidak optimis. Selain itu, alis Daosuan berubah menjadi garis. Bukan hanya optimis, tapi juga menyedihkan. Chu Ling menggosok alisnya dengan keras, dan tidak tahan untuk melihat langsung. Setelah mendengar itu, Ye Chen melihat daftar pertempuran dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Liu Yi bertarung melawan Hua Yun, yang menempati peringkat nomor 2 Sekte Zhengyang. Zhou Ao, murid pertama peringkat pertama dari Sekte Qingyun yang bertarung melawan Ni Feng. Nangong Yue bertarung dengan Meng Yunran, yang berada di peringkat keempat Sekte Zhengyang. Situ Nan melawan Li Xinghun, murid peringkat 2 Sekte Qingyun. Yin Yu bertarung melawan Han Jun, yang menempati peringkat ketiga dari Sekte Zhengyang. Ye Ruxue bertarung melawan Bai Yi, murid peringkat 4 dari Sekte Zhengyang. Xian bertarung melawan Yang Su, murid peringkat ke-6 dari Sekte Qingyun. Yang terburuk adalah Yang Bin. Akan melawan Jining Suang murid peringkat pertama Sekte Zhengyang pemilik tubuh roh mistik. Situ Nan dengan sedih berkata, meskipun Liu Yi adalah murid sejati pertama Sekte Heng Yue, karena cedera, bahkan 60% dari kekuatan tempurnya tidak dapat digunakan, tetapi Hua Yun adalah lawannya. Hua Yun pernah menjadi murid sejati peringkat pertama dari Sekte Zhengyang. Hanya karena kemunculan tubuh roh mistik yang dimiliki Jining Suang mengubah peringkatnya menjadi tempat kedua, Liu Yi dalam keadaan 100% saja tidak akan menang melawan Hua Yun. Sekarang, Liu Yi pasti akan kalah melawan Hua Yun. Belum lagi Yang Bin. Tidak perlu dikatakan lagi dia sangat sial bertemu Jining Suang. Adapun Ni Feng, Situ Nan, Duan Yu, Ye Ruxue, dan Xian, lawan yang mereka temui berperingkat lebih tinggi dari mereka di sekte. Dengan cara ini, selain Nangong Yue dan Ye Chen, di babak pertama, 9 murid Sekte Heng Yue 7 diantaranya akan kalah di babak pertama. Situ Nan, di sampingnya, tidak tahan untuk menutupi wajahnya. Kamu dan aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa mengalahkan Bai Yi. Ye Ruxue menggosok alisnya dengan keras. Meskipun aku tahu aku akan kalah, aku tidak menyangka Heng Yue akan kalah telak. Yin Yu, yang selalu tenang dan tenang, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Situ Nan tertawa, saudara-saudara seperguruan aku punya ide, kita pulang saja, tak perlu melakukan pertandingan sial ini, untuk apa kita bertanding. Tinju Yang Dingtian sudah bertepuk tangan, dan wajahnya terdengar sangat jelek. Angin tidak menandai wajah mereka, dan mereka tidak terlihat baik tidak punya optimisme. Dengan cara ini, Sekte Heng Yue bisa diabaikan. Cheng Kun di posisi tinggi, Sekte Heng Yue sudah bisa diabaikan, Nanggong Yue pun bukan ancaman besar, sekalipun dia berhasil masuk semifinal, aku yakin dia tidak akan berhasil masuk babak final, untuk mencapai final. Adapun Ye Chen, dia hanya seorang murid dengan kultivasi terendah. Kelompok yang tidak masuk akal. Di sisi lain, Senior Zhuge memarahi dan berkata, Sekte Heng Yue bernasib sial. Putaran pertama Sekte Heng Yue bisa dikatakan hampir kalah semuanya. Sangguan Bo dari keluarga Sangguan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid kuat Heng Yue kemungkinan besar akan kalah, tetapi Ye Chen, yang paling lemah, dapat maju ke semifinal, yang benar-benar lucu. Dalam diskusi, Wu Changqing dari Sekte Zhengyang sebagai wasit telah memasuki, Xian dari Sekte Heng Yue, melawan Yang Su dari Sekte Qingyun, datang ke pertarungan. Dan kemudian Yang Su tidak lupa untuk melihat ke arah Sekte Heng Yue dengan tatapan provokatif,
dan akhirnya menatap Xian, dengan main-main dilecehkan, takut kalah, kamu tidak perlu naik. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus memotong lapisan kulitmu. Xian mengeluarkan suara dingin, lalu bergegas ke atas panggung. Xian bergegas dan menawarkan pedang roh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan antara Xian hanya berlangsung beberapa menit saja, Xian dikalahkan oleh Yang Su. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran tanpa ketegangan. Xian bertahan kurang dari 20 putaran dan dikalahkan. Si Tunan buru-buru maju, menyeret Xian kembali ke kursi. Saya tidak kompeten. Xian mengolesi darahnya sambil memperhatikan Yang Dingtian dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa untuk menang dan kalah. Yang Dingtian tersenyum sedikit, telapak tangannya sudah ada di tubuh Xian, dan roh yang bergulir dimasukkan ke dalam tubuh Xian. Di game berikutnya, tidak akan ada apa-apa untuk Sekte Heng Yue. Pertempuran melawan murid sejati Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun bertemu. Keduanya memiliki peringkat yang sama di sekte masing-masing. Meskipun Ye Chen hanya menyaksikan pertempuran, Ye Chen tidak diam saja, matanya bengkak dan bulat, dan setelah mata roda abadi yang terbuka samar, Ye Chen tidak pernah menutupnya. Setiap kali kedua belah pihak memiliki jurus rahasia yang Ye Chen anggap hebat, Ye Chen akan segera membuka mata roda abadi kemudian menyalin dan menyimpulkan. Mata Ye Chen tidak acuh tak acuh, dan dia tidak melepaskan teknik rahasia apapun. Duel berakhir hampir setengah jam sebelum pemenangnya adalah murid dari Sekte Zheng Yang. Pertandingan berikutnya masih duel antara Sekte Qing Yun dan Sekte Zheng Yang. Secara kebetulan, keduanya berperingkat sama di sekte masing-masing, keduanya adalah murid sejati ke-9. Keduanya hampir sama, tetapi dalam hal kekuatan, murid Sekte Qing Yun sedikit lebih baik. Namun, yang membuat Ye Chen salah adalah bahwa murid Sekte Zheng Yang menghela nafas diam pada detik berikutnya setelah pertarungan. Tembus pandang. Begitu mata Ye Chen berbinar, Ye Chen tahu bahwa murid Qing Yun sedang melakukan teknik tembus pandang segera setelah dia mulai bertarung, dan teknik tembus pandang ini sangat sukses. Para murid Sekte Zheng Yang terkejut. Namun, meskipun tembus pandang murid Qing Yun luar biasa, mereka tidak bisa bersembunyi dari mata Ye Chen. Tidak peduli seberapa tidak terlihat dia tidak menyembunyikan apapun. Jurus tembus pandang ini bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Saya biasanya menggunakan jimat tembus pandang untuk menjadi tembus pandang, tetapi setelah mempelajari tembus pandang ini, tembus pandang apa yang dibutuhkan, ditambah pengurangan asal-usul mata roda abadi, tembus pandang ini ada dalam diriku. Lain kali jika aku merampok harta orang lain aku akan menggunakan jurus tembus pandang yang baru aku pelajari. Dengan pemikiran ini, mata roda abadi menatap berputar-putar, matanya bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan arah gerakan murid Qing Yun itu, dan misteri itu dipecahkan oleh deduksi konstan mata roda abadi. Mencuri jurus tembus pandang, Ye Chen masih melihat lurus ke bawah, tetapi kekecewaannya, dia tidak pernah melihat teknik rahasia yang dia sukai. Perang menarik perhatian semua orang ke masa lalu, dan tidak ada yang pernah memperhatikan bahwa kekosongan itu terdistorsi. Dalam ketiadaan, ada sosok ungu berkedip, berubah menjadi bentuk manusia, tersembunyi di angkasa, dan melihat lebih dekat, itu adalah lelaki tua berjubah ungu dari Sekte Tianxuan. Ye Chen telah mengobati kutukan sihir padanya. Melihat daftar pertempuran ini, Sekte Heng Yue akan kalah telak. Pria tua berjubah ungu melirik kartu pertempuran di bawah, dan tidak bisa menahan nafas,
tetapi dia terkejut ketika dia memindai nama Ye Chen dari Sekte Heng Yue. Dengan suara, anak itu juga murid sejati Sekte Heng Yue. Apakah Sekte Heng Yue sekarang benar-benar tak tertahankan? Bahkan tahap inti manusia bisa menjadi murid inti. Zi, kamu sangat santai. Suara wanita terdengar, dan dalam ketiadaan ada bayangan yang perlahan berubah menjadi bayangan. Mendengar itu, Zi itu berbalik dengan tergesa-gesa, saya memberi hormat pada Yang Mulia Guru Suci. Ah, tidak perlu sungkan begitu padaku. Di samping lelaki tua berjubah ungu Zi, seorang wanita seperti mimpi muncul. Wanita ini sangat aneh. Tubuhnya terkadang nyata dan terkadang ilusi. Dia memiliki penampilan yang terkenal di dunia. Dia tak tertandingi, seperti Dewi Sembilan Hari dan tak bernoda. Dia adalah guru suci Sekte Tianxuan. Pria berjubah ungu Zi bertanya, Yang Mulia, Anda juga datang untuk menyaksikan pertandingan. Tentu saja dunia muncul kembali tubuh roh mistik, dan tentu saja aku harus datang dan melihat. Xuan Chen, orang tua berjubah ungu bernama Zi melihatnya, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, dan kemudian dia menatap Dong Huang Taixin dengan ragu, Yang Mulia, apakah dia tidak dalam keadaan tersegel? Bagaimana cara membawanya keluar? Ini melanggar aturan langit. Xuan Chen adalah leluhur dari 3 sekte, dan saya memberinya hak istimewa ini. Dong Huang Taixin berkata dengan sangat santai, tenang, ini hanya 4 hari, tidak ada hal besar yang bisa terjadi, wajar saja jika dia ingin menyaksikan perkembangan dari para murid-murid penerusnya. Zi diam-diam, mau tidak mau melirik sisi Xuan Chen. Xuan Chen, berdiri dengan pakaian biasa, berdiri dengan tenang, tampak terpana, menatap ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dalam bentuk tua, dan di beberapa mata tua keruh, yang bisa dia lihat hanyalah jejak perubahan waktu. 3000 tahun yang lalu, apakah ini situasi daratan agung saat ini? Butuh waktu lama sebelum Xuan Chen, yang diam, mulai berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah. Waktu berubah, bahkan jika dinasti yang kuat memiliki hari disintegrasi, mengapa kamu tercengang? Di samping, Dong Huang Taixin berkata dengan datar, Xuan Chen, ini bukan waktumu, aku harap kamu selalu memperhatikan identitasmu, sejak kau bergabung dengan Sekte Tianxuan 3000 tahun yang lalu, dan ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya denganmu. Xuan Chen menghela nafas tanpa daya. Dalam 3000 tahun, laut dan perubahan-perubahan daratan, dan daratan lama, itu bukan lagi hal yang benar. Sekte Xuan yang hebat yang mendominasi dunia pada waktu itu telah lama tidak ada lagi. Keturunannya berada dalam pertempuran penipuan melupakan niat aslinya. Apakah ini tubuh roh mistik generasi ini? Ketika Xuan Chen terkejut, Dong Huang memandang Jining Xuang sambil tersenyum dan berkata, 3 jenis kekuatan langit dan bumi, dia harus menjadi yang terkuat dari tubuh roh mistik dari semua generasi. Ledakan. Boom! Dengan 2 suara berturut-turut yang datang dari platform pertempuran, murid King Yun terbang dari platform pertempuran. Dia memang bertarung dalam pertempuran ini. Meskipun peringkatnya sama di sekte, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada murid sekte Zhengyang, tetapi murid sekte Zhengyang muncul dan mengejutkannya. Murid King Yun yang pahit tidak menemukan murid sekte Zhengyang yang tak terlihat ketika dia tiba, dan dia tersesat dan bingung. Ye Chen tidak peduli dengan ini, sebaliknya dia duduk sedikit selama 1 menit, karena salah satu duel berikutnya adalah dari sekte Heng Yue. Sekte Zhengyang Baiyi melawan Ye Ruxue. Mereka datang ke pertarungan.
Segera, kata-kata Wu Changqing terdengar ke arah platform pertempuran. Melirik Bai Yi, Wu Changqing membekukan janggutnya dengan nyaman dan berjalan keluar dari platform pertempuran, tetapi pada saat mengundurkan diri, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Bai Yi. Di sisi lain, Ye Ruxue melangkah maju dan mendarat di atas panggung. Sister Ye, jangan kemari. Bai Yi mengguncang kipas lipat dengan ringan, dan menatap Ye Ruxue dengan berlawanan. Tidak ada lagi omong kosong. Ye Ruxue mendengus dingin, segera mengayunkan sidik jari, dibanjiri cahaya, angin menderu, ada salju bertiup, angin dan salju bergabung. Bai Yi tertawa sambil tersenyum, kipas lipat segera melambai, dan angin dan gelombang salju yang datang dari sisi berlawanan langsung menatap, dan kemudian berubah menjadi ampas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh es. Di kursi, mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia sangat akrab dengan fisiknya. Bukankah Wei Yang juga memiliki tubuh es? Dalam pertempuran ini Ye Ruxue murid peringkat 6 Sekte Heng Yue dikalahkan Bai Yi murid peringkat 4 Sekte Zeng Yang. Pertempuran itu kurang dari 50, dan malam tiba seperti salju. Nangong Yue di kursinya telah melangkah maju, menyeretnya pada saat salju seperti malam akan mendarat. Pertama, dia memasukkan pil ke dalam mulutnya, yang membawanya kembali ke kursi, di atas. Guru aku, mengecewakanmu. Ye Ruxue pucat, dan matanya penuh rasa bersalah. Jangan salahkan dirimu sendiri, kekuatan lawanmu jauh lebih kuat. Yang Dingtian tersenyum lembut. Kakak, jaga hatimu tetap stabil. Aku membantumu menyingkirkan es di tubuhmu. Ye Chen telah menunjuk pergelangan tangan Ye Ruxue, dan kemudian api abadi emas telah disuntikkan ke Ye Ruxue tanpa jejak. Kemudian dibagi menjadi banyak cara untuk membantu Ye Ruxue memurnikan es di tubuhnya. Api sejati. Pada saat ini, bahkan Yang Dingtian dan mata mereka terkejut. Chu Xuan berkata, saudara-saudara sekalian, Ye Chen benar-benar memiliki api. Aku telah mengetahui sebelumnya. Tolong kalian semua tidak usah memasang tampang berlebihan seperti itu, lalu Ye Chen juga adalah seorang master alkemis. Setelah mendengar ini, Yang Dingtian dan yang lainnya menggaruk janggut mereka, menyaksikan mata Ye Chen penuh dengan makna yang dalam.